Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harith Hakim, NPM 20081010080, UPN Veteran Jawa Timur. Saya di sini akan menjelaskan demo program, yakni program perhitungan matriks. Saya di sini menggunakan bahasa C++. Oke. Pertama-tama kita masukkan library-nya dulu, yakni include iostream dan include stdlib.h. Setelah itu using namespace std. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda. Biasanya kan banyak umumnya itu int main, tapi ini kok void penyebab. Kenapa? Karena ini fungsi programnya itu pakai fungsi void. Jadi intinya itu harus di bawah. Karena apabila intinya di atas maka terjadi error. Contohnya seperti ini. Kita Ctrl X, kita pindahkan ke atas. Kita paste, kita jalankan. Kita compile dan run. Nah, kan terjadi error. Ini mengapa? Karena ini itu tidak terdeteksi oleh program, oleh komputer, karena tidak terdapat void itu, karena voidnya terdapat di bawah intinya. Jadi voidnya itu harus di atas. Nah, kita kembalikan lagi. Sebelum itu saya di sini akan menjelaskan intinya dulu ya, untuk menjelaskan program tampilannya dulu. Oke. Ya, biasanya main itu adalah program utama. Setelah itu saya kasih variabel menu titik 2. Setelah itu sistem CLS. Sistem CLS ini membersihkan layar pada program sehingga pemrograman dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa menutup dan membuka kembali program. Apabila tidak ada CLS ini, maka hasil tampilannya itu masih ada, tidak dibersihkan dari layar. Contohnya seperti ini kalau tidak ada CLS. Oke. Kita execute. Ini tampilannya ya. Nanti akan saya jelaskan program-programnya. Nanti contohnya ini mas 2 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 2. Nah, ini masih ditampilkan oleh program, masih ditampilkan di layarnya. Maka untuk memperindah atau mempermudah programnya, maka saya akan gunakan sistem CLS ini. Jadi contohnya gunakan sistem CLS. Kita execute. Ya, nomor 1 lah. 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Nah, langsung kembali ke menu. Karena saya buat di program lainnya ada untuk kembali ke menunya. Oke, saya jelaskan lagi. Setelah itu variabel intable, yaitu ada cout dari line 308 sampai 317, cout untuk menampilkan menu-menu atau menu pilihannya, terus infill dari MP ini.
Terus di sini ada switch. Switch ini sebuah percabangan, seperti contohnya kayak if else, namun ini beda dari if else. Switch case. Di sini switch case ini di mana kita dapat memberikan isi sebuah variabelnya dengan beberapa nilai. Jika proses bernilai tersebut bernilai true, maka blok kode tersebut akan blok kode program tersebut akan diproses. Kayak di sini itu kayak programnya untuk melakukan pilihannya di dalam program ini, kayak ditampil ini. Contohnya ini case 1 ini untuk program jumlah, terus case 2 ini untuk pengurangan dan seterusnya. Namun di sini ada yang berbeda, yaitu default. Default ini untuk yang program yang tidak ada yang tidak ada dalam pilihan menu tersebut. Contohnya saya execute dulu ya. Contohnya di sini kan ada pilihan 1 sampai 5. Jika kita pilih nomor 0 misalnya, kita masukkan, nah, langsung program langsung tidak ada pilihan. Kita coba lagi lainnya, itu 6, tidak ada pilihan. Begitu sistem default. Setelah itu ada case sistem CS sebelumnya, cout ini untuk tampilan. Nah, ini penjumlahan dari void ini. Nanti saya jelaskan nanti voidnya. Nah, di sini voidnya. Yaitu sistem pause. Sistem pause ini memberikan instruksi pada program untuk memberhentikan proses eksekusi sampai user menekan tombol sembarang. Contohnya execute ya. Kita pilih 1. Jumlah mari 2. Nanti saya jelaskan programnya. Nah, di sini ada sistem. Ini adalah sistem, biasanya itu untuk sistem pause. Sistem pause ini jika tekan enter, maka proses eksekusinya akan berhenti. Jika ini tidak ada, contohnya kita buat tidak ada sistem pause-nya, kita cek, kita pilih nomor 1, 2. Nah, tadi itu tidak ada sistem berhenti sejenak, langsung ke program menunya. Nah, maka untuk lebih mengenakkan usernya, maka saya gunakan sistem pause, yaitu go to menu. Go to menu itu untuk mengarahkan ke menu. Go to itu untuk mengarahkan programnya. Setelah itu break ini adalah biasanya ada di switch case. Break ini berfungsi untuk menghentikan proses perulangan, biasanya untuk for, while, do while, sehingga program akan langsung meloncat statement yang berada di bawah blok perulangan yang bersangkutan. Contohnya ini di bawah ini. Saya kasih break semua biar jika pilih nomor 1, maka yang kedua ini tidak ikut. Setelah itu break default sudah. Itu dari inti mainnya. Sekarang kita bahas
untuk ke programnya, isi programnya untuk proses inputannya. Nah, di sini saya gunakan void. Void ini digunakan untuk sebuah ini itu void ini sebuah fungsi ya, sudah dijelaskan dari tadi. Sama void ini juga disebut prosedur. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai kurang atau return value. Dalam artian ini void ini adalah kosong, berarti tidak apa ya, tidak menampilkan return value-nya. Setelah itu dapat void penjumlahan, void pengurangan, void perkalian, void determinan, dan seterusnya. Nah, itu saya di sini akan menjelaskan penjumlahannya dulu ya. Di dalam void penjumlahan terdapat variabel, yaitu int i, j, m, n, k. Variabel ij ini digunakan untuk variabel perulangan. Nah, terus mn ini digunakan untuk inputan jumlah kalau m inputan untuk variabel jumlah matriks, kalau n untuk inputan variabel inputan ordo. Nah, terus k ini digunakan untuk matriks ke nanti untuk inputan matriks ke berapanya itu. Terus sini ada cout, ada cin, cout, cin, terus ada float. Float ini biasanya digunakan untuk variabel biasanya bernilai ada yang koma-komanya, itu biasanya desimalnya. Kalau kan int ini bernilai bilangan bulat, berarti kalau ada koma-komanya berarti akan ditampilkan tidak ada komanya nanti. Terus kalau float ini digunakan ada yang koma-komanya. Terus ada A100 ini array 2 dimensi yang berjumlah maksimal sampai 100. Ini digunakan untuk matriksnya nanti A dan B. Setelah itu untuk inputan matriks yang ke pertama. Setelah itu ada cout intl, ini untuk spasi inline, enter. Terus itu ada tampilan matriks ke pertama. Terus ada perulangan for int i sama dengan 0, berarti 0 ini dimulai dari 0 angkanya, perulangannya dari 0. Terus i kurang dari n ini itu untuk ordo kolom dan baris. Terus i++, berarti ini untuk perulangan ke tambah-tambah. Terus di dalamnya ada for int j sama dengan 0, mulai dari 0, j lebih kurang dari n, titik koma, j++. Setelah itu kita terus anak cout matrix, ini i++, i+1 dan j+1. i+1 ini untuk perulangan. Jika n, kita masukkan n-nya. Misal ordonya 2 i kurangi 2, terus nanti akan i-nya itu untuk kayak matriksnya gitulah. Nanti i-nya itu ditambah 1. Misal perulangannya terjadi sampai 2 kali, maka 2 tambah 1 jadi 3. Nanti munculnya nanti masuk 3 kali 3 gitu. Setelah itu output untuk inputannya ini sama dengan yang sebelumnya, cout tanpa cin, langsung coutnya a variabel ij.
array IJ. Setelah itu out in the end line, terus check end line, ini untuk enter ya. Terus inputan matriks ke ini sama, namun ada yang beda, ini K sama cuma 1. K ini untuk matriks keberapa, langsung keberapa. Misal saya input jumlah matriksnya sampai 5, berarti nanti K-nya ini perulangannya dari 1 terus K kurang dari M. Misal saya input 2, 1, nanti K-nya 1 ini ditambah 1 sama dengan 2. Terus GA matriks ke, terus ke 1 plus K plus 1, terus for K sebelumnya, perulangannya sebelumnya, terus out matriks A plus 1 sebelum K sebelumnya, namun beda variabelnya. Saya di sini itu untuk BIJ. Nah, BIJ ini untuk matriks ke berapanya gitu. Kita contohkan. Misal ada yang ini. Kita execute compile. Nah, kita ganti pilihan 1. Nah, jumlah matriks ini untuk kayak M. Kita masukkan muncul, kita masukkan jumlah matriksnya misal 2. Umumnya biasanya 2. Nah, terus kita masukkan ordo C in N ini variabel N-nya. Kita masukkan misal 2 kali 2. Kita kasih 2. Nah, di sini ada matriks ke 1. Matriks 1 ini program dari inputan ini. Bisa kita input karena berhubungan ordo kolom dan barisnya ada 2, maka nanti nilai-nilainya ini ada 2 kali 2 ordo. 2 kali 2 matriks 2 kali 2. Misal 2 1 5. Nah, nanti muncul 2. Nah, terus ini di bawahnya ada matriks kedua. Karena saya gunakan K di sini, maka nanti muncul matriks keberapanya itu bisa. Karena ini dari M-nya, jumlah matriksnya. Karena saya input 2, maka nanti otomatis matriks ke-2. Kita coba 2, 1, 2, 4. Nah, ini hasil nanti ini. Ini hasil. Ini inputan tadi. Nah, ini rumus perhitungannya. Int sama kayak sebelumnya, int I sama dengan 0, C sama dengan 0, I kurang dari 0 sama sebelumnya. Namun ini dikasih rumusnya. Rumusnya ini A IJ sama dengan A IJ plus B IJ. Ini kayak menyimpan di variabelnya A IJ ini perhitungannya. Nanti akan ditampilkan di menampilkan hasil. GA hasil penimbangan dari M. M ini jumlah matriksnya. Terus 2, misal kita masukkan 2. Hasil dari misalkan 2 matriks berordo N. N ini jumlah ordo kolom dan baris matriks. Matriks misal 2 juga. Bermatriks ordo 2 kali X, ini kali, maksudnya kali ini. 2 kali 2 adalah nanti terus ini for kayak sebelumnya, terus Gout ini IJ ini dari ini IJ. Nah,
maka nanti akan di programnya akan menampilkan hasil programan dari 2 matriks berbentuk kali 2 kali 2. Misal 3 kali 3, kita coba yang satu, jumlah matriks 2, orto komplementaris 3 kali 3. Nah, saya di sini coba 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, muncul terus matriks kedua 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3. Nah, di sini muncul hasil penjumlahan dari 2 berordo 3 kali 3. Nah, programan ini hanya untuk berordo dan barisnya sama. Misal kayak 2 kali 3 itu tidak bisa. Jadi harus sama. Void pengurangan sama. Ini sama, programnya sama. Namun bedanya di rumus. Sama. For D sama semua. Perkalian juga sama. Cuma beda di rumusnya. Di rumusnya saja. Misal terus ini float, ini bisa diganti-ganti. Misal kita mau 5 saja atau barang yang dikasih oleh user, kalau diminta user sampai 1000 bisa. Itu determinan. Nah, bedanya di determinan ini saya menggunakan determinan Sarus. Determinan Sarus. Terus terdapat program untuk memilih pilihan. Di sini ada variabel int i, j, k, n dan hasil. Terdapat menu bedanya tadi kan menu, di sini ada menu 2. Ini digunakan untuk pilihan determinannya. Terus sistem CS, CLS seperti sebelumnya untuk memberikan layarnya. Terus GO, terus tampilannya seperti ini. Terus ini. Terus masukkan pilihan. Nah, inti AK plus 1 ini apa? AK plus 1 ini jika misalnya ini kan intinya itu harus mulai dari 0. Oh, enggak sih. Enggak dari 0 karena enggak array. Terus ini jika kita pilih K ini untuk milih pilihan ini. Kita milih 1 plus 1 berarti N-nya itu bermatriks 2 kali 2. Nanti N dimasukkan di perulangan. Terus ini untuk memasukkan nilai matriks if K kurang 3 ini kurang dari 3, if K sama dengan 0, terus sistem CLS GOUT sama dengan 0 ini untuk kembali. Jika kita pilih 0 maka klik untuk menunjukkan ke menu. Nanti kita coba rekannya. Terus else if untuk selanjutnya if jika K sama dengan 1 atau K sama dengan 2, maka terus GOUT matriks titik 2 nanti muncul matriks keberapa, matriks 2 kali 2 atau 3 kali 3. Terus for ulangan i sama dengan 0, i sama dengan n ini untuk K plus 1. K plus 1 karena dari programnya misal pilihan kita pilih nomor 1 nanti muncul matriks 2 kali 2 nanti.
terus I plus plus J ulangan C sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Terus untuk J out ini untuk matriks I plus 1, J plus 1, J in, AIJ. AIJ. Terus lainnya, jika tidak ada dalam pilihan, maka menggunakan else. Ini sama kayak suitcase tadi, namun beda. Ini agak lebih simpel lah, tapi agak reda bagi untuk kayak dibuat list tuh enak pakai suitcase, ini pakai listnya gitu. Terus go to menu 2, kita arahkan menu lagi. Terus if k, ini prosesnya ya. Ini untuk proses perhitungannya. If k kurang dari 3, k-nya ini untuk pilihannya ini. K kurang dari 3, maka if jika k sama dengan 1, untuk k sama dengan 1 ini perhitungannya 2 kali 2-nya, ini untuk 2 kali 2. Nah, ini untuk pilihan kedua ini, pilihan kedua, kali ini ke pilihan kedua. Jadi determinan 3 kali 3. Terus ini untuk menampilkan hasil determinan, cout, terus else. Ini else untuk selain dari ini langsung ke tidak ada pilihan, nanti akan muncul. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba dari awal, dari penjumlahan. Kita pilih penjumlahan. Execute. Bentar. Execute. Void ini biasanya void ini biasanya nggak ada return. Returnnya harus nggak pakai return 0. Jadi enak pakai void ini. Namun agak ribet. Kita execute, kita pilih, misalnya kita pilih 1. Kita mau milih jumlah matriks itu 1 lah dulu. 1 ordo kolom dan baris 1. Nah, jumlah matriksnya 1, ordo dan kolom 1. Iya. Nah, menampilkan ini cuma kayak 11 ini. Nah, kita enter, kita kembali. Kita pilih jumlah penjumlahan dulu ya. Jumlah matriks 2, ordo 2 kali 2. Ini maksudnya ordo 2 kali 2 ya. Harus sama ordonya. Karena ini programnya tidak dibuat untuk yang berbeda ordo. Jadi matriks 1, kolom 1, 3, 1. Oh, enggak maksudnya. Terus matriks kedua 3, 4, 1, 7. Oh, maaf. Yang di sini 1 tambah 3, 4. 2 tambah 4, 27, 4, 29. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1, 2. Jadi betul programnya ini. Kita enter, kita kembali lagi ke menu. Yaitu penjumlahan. Untuk 3 kali 3-nya, 3 kali 3 ya. Jumlah matriks 2. Untuk ordo dan baris matriks 3 kali 3. Kolom 1 kita coba sembarang angka. 174, 354, 734. Nah, kita coba. 1 tambah 1, 2. 7 tambah 2, 9. 4 tambah 3, 7. 3 tambah 4, 7. 5 tambah 5, 10. 4 tambah 6, 10. 7 tambah 7, 14. 3 tambah 8, 11. 4 tambah 9, 4 tambah 5, 9. Nah, jadi ini programnya betul ya. 3 kali 3.
kita misal minta jumlah matrisnya ada 4 misalnya, 3 misalnya, kita pilih 3, ordernya 2 kali 2, matrisnya ada 3, jumlah matriksnya. Satu, 2, 3, 1. Nah, ya kan langsung ada matriksnya ketiga. Kita coba apakah betul. Kita coba tambahkan dulu 3. 3 tambah 1, 4. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti betul ini. 3 tambah 3, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 3, 11. 1 tambah 1 sama tambah 4, 6. Jadi betul programnya. Sekarang ya sama pengurangan. Kita coba pengurangan. Kita jumlah matriksnya 2, misal 1 ya. 1, 1, 1. Nah, jadi 1 kali 1 dari jumlah matriks cuma 1, berarti hasilnya 1. Bisa 2 beri 2. Jumlah matriks 2. 2 kali 2. Kita coba 1, 2, 5, 25, 4, 3. 1, 8, 6, 4. Nah, ini hasilnya. Pengurangannya. 1 dikurangi 1, 0. 25 dikurangi 8, 17. 4 dikurangi 6, 2. 3 dikurangi 4, minus 1. Berarti betul. Kita coba 3 kali 3. Cuma masih 2, 3, 1, 5, 4, 2, 8, 2. Kita coba sembarang ya, sembarang angka. Terus masuk 2. Nanti kita coba kayak di internet, cari internet soal-soal. Di sini 1 dikurangi 1, 0. 5 dikurangi 2, 3. 2 dikurangi 3, minus 1. 8 dikurangi 4, 4. 2 dikurangi 5, minus 3. 4 dikurangi 6, minus 2. 5 dikurangi 3, 2. 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 1, 1. Maka program ini benar. Misal pengurangan. Jumlah matriksnya 3, kayak tadi. Tapi yang 2 kali 2 ya saja ya. Sama saja, nanti hasilnya sama. Coba 1, 2, 4, 3, 8, 7, 2, 1, 4, 9, 7, 75, anjir. 3. Nah, 1 dikurangi 8, minus 7. Minus 7 dikurangi 4, minus 11. 2 dikurangi 3, minus 1. Minus 1 dikurangi 9, minus 10. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 75, minus 73. 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 3, minus 1. Jadi benar. Sekarang untuk perkaliannya. Perkalian eh, 3. Kita pilih perkalian. Untuk jumlah matriks 1, 1, angka 1. Hasil perkalian 1. Benar. Kok ada ya? Perkalian mana perkalian? Coba data ini ya. Hapus.
hapus. Nah, masih sama. Koma 3 2. Oh, coba ya. Oke, kita kurangi. 2 3 1 2 4 12. Oh, tadi salah. Jadi harus pakai itu. Tadi untuk ordo 31 kali 1 error, agak error. Atau kenapa ini? Karena jarang matriks yang ada 1 kali 1 itu jarang. Berarti 1 kali 1 itu cuma kayak bilangan biasa, bilangan bulat saja. Tadi percuma untuk menghitung 1 kali 1, misal 3 1 kali 1 3 kali 3 sama, berarti harusnya 3. Tapi ini agak ada yang error. Kita misal 2 matriks ya. 2 kali 2 bakalan 2 kali 2 misal 1 2 3 1 2 4 5 7. Kita coba di internet ya. 1 2 1. Saya clean, kita kurangi kali 2 dulu ya. 1 2 3 1 3 1 terus 2 4 5 7 2 4 5 7. Kita coba hasilnya apakah sama. Nah, hasilnya sama ya, 12 18 11 19. Itu hasilnya sama. Misal kita coba lagi untuk 3 kali 3 nomor 2 3 kali ordo 3 kali 3. Kita coba 4 1 acak. Nah, kita coba acak. Nah, ini hasilnya. Kita coba di kalian di internet matriksnya. Coba 4 2 6 7 4 6 7 4 6 2 3 1. Kita matriks kedua yaitu 956 9 5 6. Terus 743 7 4 3 264 2 6 4. Kita coba kali. Apakah hasilnya sama? Beda. Yang salah. Oh, sama ini. Tapi ini beda, ini di
103, kenapa ya? Ada yang salah di inputan. 743 harusnya sama. Sebentar. Kita refresh dulu ya. Kita coba 3 kali 3. Kita 123 saja. Sama. Kita coba di internet. Kita clean 1 2 3 2 3 12 2 3. Kita coba kali. Hasilnya 3912 sama ya. Tapi kok tadi kok beda ya? Kita coba lagi biar lebih clear. Kita coba 3 kali 3 2 3. Kita coba 2 3 6 9 0 4 1. Coba kita coba acak apakah masih sama dengan kayak di internet. Kita clean 236 ya. 2 3 6 904 9 0 4 213 1 3 maaf 2342 3 4 4 126 1 2 6 4 8 7. Kita coba ya apakah sesama. Kok berbeda ya? Kita coba contoh soal aja. Kalian 3 kali 3 salah satu jawabannya. Misal ini contoh 3 tapi 3 2 3 1. Untuk pertama 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus untuk kedua 9
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa sama berbeda ya. Bentar. Namun tadi kok ada yang sama. Bentar. Ini coba biar apa ya, berkalian. Oh, kalau CIJ nya sama dengan 0, misal CIJ harus sama dengan 0. Misal kita sebut 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malah berbeda ini. Misal kita coba kali 2, apakah masih sama ya? Oh, ini nggak bisa ini. Segitulah, tapi ya, kayaknya ada yang error, nggak tahu ini kenapa ini. Tadi ada yang sama, ada yang enggak. Tapi tadi enggak, kalian mati sama. Kita clean, kurangi, coba 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1. Mana ya? Hitam. Segitulah hasilnya. Tapi saya coba nanti, saya akan coba perbaiki. Namun pasti bisa kok nanti. Nah sekarang kalau determinan kita kali 4, 2 kali, bila kita pilih 1, nah nanti muncul 2 kali 2, hasilnya 0. Determinan kita coba berapa itu, 2, 3, 2, 3, 4, 6. Kita coba untuk determinannya ya juga sama dengan 0. Bisa kita pilih 4 ya, terus 3 kali 3 kita pilih 2, 2, 4 ya, sebenarnya ya, kita cek apa sama.
Kita clean, kita coba lihat 254 4 4 7 7 23 2 3 kita coba sama ya, ya sama ya, kita coba 4, kita pilih 0 berarti akan kembali ke menu. Kita coba 4, kita coba pilih selain dari pilihannya, maka jika ada pilihan kembali ke menu, terus kita kembali ke menu. Di nomor 5 ini akan keluar program, jadi akan menghentikan semua eksekusinya. Nah, nanti saya akan coba bagi untuk perkaliannya, karena tadi ada saya ubah sedikit, jadi nggak masalah, nanti akan dia kirim untuk perkaliannya. Dari saya sekian, bila ada salah kata atau perlakuannya salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.